Nusa Kambangan itu minta nomor telepon PH-nya Bang Amar. Ada rencana mungkin untuk Ya di rutan Salemba. Dok, ada keinginan buat apa? Enggak, jadi gini, waktu itu kan prosesnya di rutan Salemba. Ini aku kasih tahu rutan Salemba. Dan waktu itu Bang Amar belum putusan kasasi yang kasus ketiga, ya kan? Nah, jadi masih di rutan Salemba. Nah, kemudian setelah kasus Januari itu Maret apa April kasasinya udah selesai. Nah, kasasinya udah selesai ya otomatis kan rutan itu kan tahanan sementara. Jadi dia dipindahin ke Cipinang gitu. Dok, ada keinginan buat membesuk Bang Amar gitu ke Nusa Kambangan itu? Ya kalau udah boleh pasti saya besuk. Kalau udah boleh pasti saya besuk. Tapi kan ini belum boleh gitu, dan kita kan juga lagi mengajukan sidang offline. Jadi biar Bang Amar nanti dan kawan-kawan di sini. Dok, Oke ya? apa yang membuat dokter tetap percaya nih sama Amar mungkin? Ya karena saya tahu kejadiannya sebenarnya gimana. Oke? Ya. Jadi Amar cerita langsung atau gimana? Iya, cerita langsung sama saya, ya. Tadi kan ada rencana untuk menikah di bulan Januari. Itu gini, jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, ya emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oke? Alhamdulillah sehat, aku tadi sempat ngeliat sehat kok gitu. Jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya, kita lihat sendiri juga alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasinya jadi susah. Dan sama Om John aja tuh H-1 baru dihubungin loh dari pihak Nusa Kambangan. Jadi bagaimana mau persiapan sidang gitu loh, kalau dihubunginnya aja susah gitu. Terlihat fisiknya seperti apa untuk hari ini? Sehat kok, tadi aku ngeliatnya. Saya di sana juga Bang Amar juga bilang sama Om John diperlakukan dengan baik lah, makannya gitu kan, kesehatannya gitu. Cuman emang sepi aja karena kan one man one cell kan, jadi dia nggak ada teman gitu. Terakhir komunikasi sebelum sidang kapan? Aku nggak ada komunikasi sama sekali, dari pas ke Nusa Kambangan tidak ada komunikasi lagi sama Bang Amar, baru tadi ya komunikasi tadi di sidang. Oke? Oke, Dok. Oke ya. Makasih, Dok. Oke ya. Ya, Ya, makasih, Dok. thank you ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Kok nggak ada pernikahan? Jadi barangnya itu udah di rumah aku dititipkan. Jadi nggak ada pernikahan sama sekali. Nanti setelah, kan emang rencananya kan Januari ini baru ngajukan PB kan, baru bisa ngajuin PB. Ya baru kita pikirin gimana. Belum ada kita rencana buat nikah segala macam. Mungkin emang Bang Amarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Oh, kenapa Dok harus ngurus dulu? Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya, oke ya? Nanti dari keluarga dokter menerima kalau Ahmad Doni itu? Insya Allah kan orang mau berubah ya, masa nggak mau menerimanya gitu kan? Berarti kamu sendiri siap untuk memiliki calon suami yang? Ya ini pokoknya sekarang aku nggak mikirin itu, mikirin ke fokus persidangan Bang Amar dulu nih untuk bisa offline kesini, oke ya? Oke. Ya nanti ketemu 2 minggu lagi. Mengenai surat yang kemarin di podcast Bang Richard, kan katanya juga banyak ancaman-ancaman. Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas gitu. Ada yang benar ada di situ buat Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitu lah. Tapi memang awalnya kan memang harusnya Amar bebas tuh Desember. Januari baru ngajuin PB. Karena kan udah nggak dapat remisi. Awalnya kalau dapat remisi Desember bebasnya. Cuman kan karena nggak dapat remisi gara-gara kasus kemarin Liter F, jadinya Januari baru bisa ngajuin eksepsi apa lagi tuh kata Om John, asimilasi atau apa gitu lah. Tapi PB udah aku urus sama Adit sebenarnya Oktober kemarin. Karena udah bisa ngurus PB gitu. Nah ini kan memang Amar tuh bukan pengedar terbukti katanya. Nah, Ya kan, Dirjen Pas sudah bilang, jadi tanya Dirjen Pas apa aja. Nah dari Bamel atau dari keluarga apakah mau mengembalikan ke Jakarta gitu untuk Oh iya, tadi kalau sidangnya dengar Jaksa pun juga tidak setuju kalau sidangnya online karena komunikasinya sulit. Kita mau sidang aja baru dihubungin itu H-1, baru kemarin Om John dihubungi sama pihak Nusa Kambangan gitu. Jadi bagaimana kita mau persiapan sidang gitu ya. Kalau adiknya Joni mungkin gimana, kan dia juga jualan nih sekarang katanya online karena Dia bukan jualan, aku kasih tahu ya, dia bukan jualan, tapi dia itu brand ambasadornya. Adalah salah satu orang gitu yang Adit itu jadi brand ambasadornya gitu loh. katanya harus buat disetir karena kakaknya Enggak juga kok, emang itu bisnis sampingan Adit kok sama temen-temennya, jadi nggak ada gitu, oke ya? Tapi Mbak Lia tahu mengenai infonya kalau Mbak Lia itu memang tahu kalau misalkan
Amar tuh mengedarkan gitu. Enggak, Dari tahun lalu. kok mengedarkan? Jangan salah loh statementnya, nggak ada saya bilang pengedarkan. Kan udah dibantah juga sama Pak Dirjen Pas. Bang Amar bukan pengedar atau segala apapun nanti, makanya kita lihat aja di persidangan, oke? Oke, artinya Bali juga nggak pernah menerima penerimaan transferan uang di sini. Ya enggak lah, ada juga gue yang transfer ke Bang Amar untuk urus makannya. Gimana gue mau menerima transferan uang gitu loh. Sekali lagi ya, Bang Amar itu dari Agustus aku yang ngurus makannya, pakaiannya, semuanya dari sabunnya sampai tetek bengeknya aku yang ngurus. Jadi bagaimana Amar transfer ke saya dari hasil kayak gitu? Gimana kalau dia pengedar pasti uangnya udah banyak gitu kan? Bali pernah dinasehatin biar ngehindarin Azir nggak sih, gara-gara apa ada perempuan berinisial P katanya. Apa? Ada perempuan berinisial P menasihatin dokter nggak sih untuk menjauhi Azir katanya. Bener nggak? Apa sih inisial P siapa? Bener nggak sih dokter Ada. bayar kamar bener nggak sih dokter bayar kamar lapas 500.000 itu? Oh iya betul, Iya, itu per seperti minggu apa, 500.000. Hah? Iya. Seperti apa detailnya mungkin? Ya nggak tahu, saya kan kenal Bang Amar di tengah-tengah dia ditahan kan. Jadi semenjak itu saya ngambil alih semuanya karena waktu itu ada bisnisnya Bang Amar. Itu bisnisnya di luar ya, jadi Bang Amar tuh punya rekan lah ya untuk saya menjalankan bisnis di luar. Ingat nih, di luar bukan di dalam, bisnisnya bisnis properti, oke? Nah itu dapat untungnya itu dikasih semua ke saya untuk pegang, untuk ya ini untuk kebutuhan Bang Amar, bayar kamar, makan, segala macam, bla bla bla. Jadi nggak ada transferan uang dari Bang Amar ke aku, inget ya, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi yang ada aku yang mentransfer pihak-pihak rutan untuk makannya Bang Amar, kamarnya Bang Amar gitu loh. Jadi nggak ada uang masuk ke aku tuh, nggak ada sama sekali. Tapi katanya ada perempuan inisial P yang malah mentransfer ke Amar untuk kebutuhan dia di sana, bukan Balian. Nah itu benar nggak sih mungkin infonya? Nggak tahu aku inisial P siapa, nggak tahu. Setahu saya dari Agustus 2024 saya yang mengurus Bang Amar sampai detik ini, oke? Katanya Balian punya utang ke inisial P itu benar nggak sih, yang 3M itu Balian? P siapa aku nggak tahu. Ada info? Aku aja nggak tahu. Handphone, woi, jadi itu. Jadi ya sebagai perempuan lah gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping untuk bisa ya di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya, itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini, karena Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan dokter dia, dan saya kenal dokter dia adalah yang tulus mendampingi. Nah itu saya juga merasa aman. Bahkan pakai kemarin bersama dengan Abdi juga dengan Panji terakhir itu, karena mungkin mengajukan suatu haknya untuk tidak keringanan, itu sudah dilakukan. Dan pesannya nanti kalau jadi menikah sama dokter Lia, nanti ibu yang mendampingi. Ya mudah-mudahan ini asas kemanusiaan, asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan, karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direhab. Bu, artinya pernikahan akan batal atau diundur karena kan rencananya Januari pernikahan dengan dokter Lia. Ya, jadi itu kan karena pengajuan itu saja terus tiba-tiba kemudian dibawa untuk diperiksa langsung tahap 2 itu yang termasuk juga saya kaget juga itu. Karena ini kan sudah dari Januari kan nggak ada berita apa-apa. Kemudian diambil dan disidangkan dan saya diinformasi, dan pada saat itu juga saya dengan dokter dia juga baru pulang dari Cipinang juga untuk menengok Amar. Karena udah berkali-kali minta bu kesini nengok gitu, karena saya juga ada kegiatan gitu. Jadi pas terakhir itulah saya punya Adit dan dokter Lia terakhir juga ke Cipinang. Tapi kalau saya nengok pasti saya selalu komunikasi dengan para pimpinan di Cipinang. Akan diundur pernikahan atau akan tetap dilaksanakan? Ya nunggu ini nanti. Tapi yang jelas saya itu sudah tenang karena sudah ada yang mendampingi, dan saya tahu persis kalau dokter Lia itu adalah tulus mendampingi dan tidak ada kepentingan apa-apa. Dan keluarganya juga saya sudah kenal dengan bapaknya, rumahnya udah tahu. Bahkan di sini yang support semua lah ya, beritanya dibuat berita yang baik-baik, dan harapan ini selesai dan Amar direhab.